Amel lagi ngerjain apa tuh? Aku lagi ngerjain pembelajaran online sinkron. Yang kayak apa? Kamu mau lihat? Mau dong. Ini. Desain pesan instruksional dalam teknologi pembelajaran online sinkron. Sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri adalah pembelajaran di mana guru dan murid ini harus bertemu pada waktu dan juga tempat yang sama. Dan itu bisa terjadi secara maya dengan memanfaatkan Google Meet, Zoom, maupun Microsoft Teams, dan juga secara langsung secara muka seperti pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan asinkronus sendiri adalah di mana pelajar ini bisa belajar secara mandiri, jadi belajarnya itu nggak harus pada waktu dan tempat yang sama. Begitu. Desain pesan instruksional. Dengan mendefinisikan modul, pengumuman, dan penilaian yang jelas, desainer instruksional dapat memberikan jalur pembelajaran yang dapat diprediksi bagi siswa, sehingga dalam proses pembelajaran, siswa tidak mengalami kebingungan. B. Interaksi waktu nyata. Penggunaan alat sinkron seperti Zoom atau Teams memungkinkan adanya interaksi antara instruktur dengan siswa. C. Integrasi teknologi. Teknologi yang memfasilitasi pembelajaran seperti Google Slide. Desainer dapat menciptakan pengalaman yang menarik dan interaktif seperti proses pembelajaran tatap muka. D. Mekanisme umpan balik. Memberikan umpan balik akan membantu siswa dalam memahami kemajuan dalam diri mereka dan area untuk perbaikan. E. Lingkungan belajar intuitif. Ini prinsip kunci yang harus tercermin dalam desain pesan instruksional, karena lingkungan yang terstruktur dengan baik akan membuat siswa merasa nyaman dan percaya diri akan pengalaman belajar online mereka. Kehadiran sosial dalam pembelajaran online mengacu pada koneksi dan interaksi yang dirasakan siswa dengan instruktur dan teman sebaya selama kegiatan pembelajaran sinkron. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kehadiran sosial sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar di lingkungan ini. Lalu ada model kehadiran digital. Yang pertama yaitu strategi untuk meningkatkan keterhubungan dalam pembelajaran sinkron online termasuk lingkungan yang terorganisir. Lalu yang kedua, membangun rasa komunitas di antara siswa dan instruktur juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, konten harus terhubung dengan pengalaman belajar otentik untuk keterlibatan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, alat navigasi yang jelas juga penting untuk mencegah frustasi siswa dalam pengaturan online. Kemudian yang kelima, desain instruksional harus mencakup komponen mendasar seperti modul, penilaian, dan umpan balik. Nah, elemen-elemen tersebut akan membantu menciptakan lingkungan belajar online yang berkembang di mana siswa akan merasa lebih terlibat dan terhubung dengan instruktur dan sesama peserta didik. Dari beberapa kelebihan yang ada di PPT tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kelebihan belajar secara sinkron online bisa menjadi asik seperti kalian ngobrol langsung dengan seputar tanya jawab ke guru dan teman kalian kapan aja. Belajar online juga membuat kita itu jadi memiliki jadwal yang jelas dan gampang untuk mengikuti materinya. Selain itu, bisa banget loh belajar online itu memunculkan rasa kekeluargaan dengan tetap akrab sama teman-teman kalian. Dan juga belajar online itu membuat kita melek akan teknologi. Kita bisa memodifikasi pembelajaran agar menjadi seru dengan berbagai media pembelajaran online seperti Google Meet atau Zoom ataupun Google Classroom yang terdapat fitur-fitur untuk memudahkan belajar kita. Tapi kan ya, karena pembelajaran ini tuh dilakukan secara sinkron online, kita tuh pasti punya nih beberapa kendala. Kendala ini tuh jadi kekurangan. Contohnya tuh seperti gangguan sinyal. Nah, kalau sinyal kita jelek, pasti penjelasan guru kita itu kurang untuk dipahami. Terus juga kadang kita tuh merasa agak canggung gitu kan. Kalau ngomong di depan banyak orang. Nah, ini juga bisa menjadi kendala loh, karena rasa canggung itu bikin kita jadi ketinggalan informasi yang ingin kita ketahui. Lalu kalau kita pakai pembelajaran yang cuma berfokus ke Google Meet atau Zoom ataupun Google Classroom, nah pasti itu membosankan banget gak sih? Dan apalagi kalau guru kalian nih kurang asik, kita jadi malas dan gak ada semangat belajar. Hal ini bisa membuat penjelasan yang mereka sampaikan itu susah masuk ke otak kita. Kamu lagi ngapain kok nggak meet? Meet kak. Mana? Ini Meet. Nah, untuk kesimpulannya sendiri,
Desain pesan instruksional itu lebih baik apabila menemukan kehadiran sosial atau komunikasi dua arah atau perasaan saling terhubung antara guru dan juga peserta didik maupun peserta didik dengan sesama peserta didik. Karena dapat membuat suasana pembelajaran itu lebih menjadi interaktif dan juga komunikatif. Kekerian membeli terasi. Cukup sekian dan Terima kasih.